Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Yo, selamat datang di kelas podcast lagi. Lagi-lagi bagi hadiah, lagi-lagi bagi ilmu. What's wrong with your Enggak, gue bro? bingung. Soalnya kan kelas podcast kan sekarang udah banyak gitu kan. Nah, gue harus mikirin lagi nih. Ntar minggu depan kayak gimana lagi kreatifnya gitu loh, gak. Gue tuh udah mentok banget. Tapi please dong, semangat lagi, mana semangat lo? Ya gimana biar gue semangat? Ini nih, gak suka nih gue punya partner yang kayak gini nih. Susah semangat laginya. Mau semangat lagi kamu? Mau dong. Udah ada di depan. Wah, sudah ada. Iya, ini yang bisa semangat lagi, bikin kita semangat terus. Khususnya lo yang dari tadi opening gak ada semangat-semangatnya. Iya, wis gimana? Udah jam segini kan. Gue butuh sesuatu yang bikin gue semangat lagi. Mau semangat lagi? Iya. Cobain. Cobain ya. Andalan gue ini. Ini lu makan yang apa tuh? Ini andalan gue ya. Ini mie goreng rendang. Goreng rendang gue nih yang mana nih? Lo itu mie goreng Aceh. Mie goreng Aceh. Wah, gue udah lama gak makan mie Aceh. Wah. Nih mie goreng Aceh. Ada telurnya juga. Ada telurnya. Aduh. Cobain bro. Cobain. Jangan lemes lagi ya. Iya. Oke. Iya. Pedesnya mirip mie goreng Aceh. Gila ya ini. Buat teman-teman. Cobain. Gue semangat lagi. Yeah. Ayo semangat lagi. Iya, aku semangat lagi. Ini mie goreng Aceh ini ada rasa lain nggak? Ada. Ada rasa apa aja? Juga nih ayam geprek. Ayam geprek terus. Ya, mie goreng Aceh dan juga mie goreng rendang yang gua makan. Ini wow. Lagi nih ya. Gua nggak bisa, nggak bisa berhenti. Oh iya sama. Iya kan? Ntar ya. Ayo semangat lagi di kelas podcast malam ini bareng Indomie Goreng. Indomie seleraku. Uyoi. Suka gua kalau ada yang nyanyi-nyanyi. Aku semangat gini. lagi. Karena aku suka pedas. Apaan? Aku suka pedas jadi. Mantap. Ini mie goreng Acehnya pedas banget. Wow. Oke. Ya udah, aku mau makan telurnya dulu boleh ya? Kamu ngomongnya ini dulu. Nggak pasti. Ini Iyas ngapain sih nih? Iyas. Iyas. Tega banget nih lu pada Sorry Tega nih, banget Nih, Yas. Gue jadi pengen tau gak lu? Pasti itu mah. Kenapa lu mau ngomong apa lagi? Gila. Rasanya ya, bener-bener nggak bisa bikin ngomong apa-apa. Iya. Nah, daripada kita kan pengen ngabisin ini. Iya, sekian presentasi kali ya. Wah, yoi. Iya ngomong kita makan. Iya ngomong kita makan. Iya. Silakan Pak Profesor. Gue kayak gini deh. Biar lu makin fokus aja gitu ya ngajarnya. Yes. Gue yakin lu gak bakal fokus ngajar sambil ngeliatin gue makan Indomie goreng. Boleh gak sih gue pura-pura lemes biar tiba-tiba dibikinin gitu? Hah? Nanti ya kita bikin ya. Presentasinya tentang interview skill Gue presentasi ya. Silakan ya. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang participants di sini yang lagi bikin Indomie atau lagi mau bikin nih kan. What I'm about to show you sebuah presentasi di mana memang tidak confidential, nggak banyak informasi yang gue rahasiakan, cuman banyak informasi tentang narasumber yang mungkin mereka nggak nyaman kalau ditampilkan secara umum. Jadi kalau bisa kalian nanti
ketika story jangan bagian ada foto-fotonya atau mungkin ada bagian part-part narasumber kali ya. But before that, let's have some fun. Gue akan menjelaskan beberapa hal. Jadi bisa langsung ditampilkan slide-nya. Mantap. Yes. Kalau mau di screenshot atau di record silakan. Cuman buat pribadi aja, jangan ditaruh di story atau tag artisnya malah. But before we start, mungkin kenalan lagi, mungkin ada yang baru ikutan ya kan. Halo, nama gue Yas. Ini berdua boleh fokus nggak sih? Enak banget nih, ha? Bapaknya fokus, Pak. Iya, kalau kita kan sekarang lagi giliran makan, Pak. Kita udah autofokus iya. semenjak makan Indomie. Siap. Perkenalkan, nama gue Yas. Tadi mungkin yang banyak belum kenal juga, gue adalah host dari Magna Talks, podcast mingguan wawancara dengan individu lainnya. Oke, next. Oke, hari ini gue akan menjelaskan mungkin bukan seperti wawancara yang sempurna atau podcast 101 kali ya. Gue mau menjelaskan cara wawancara yang baik, bukan sempurna, cuman ya setidaknya tidak membosankan, setidaknya ada yang bisa diambil lah dari sini. Tapi dari awal gue mau ngasih tahu kalau gue bukan expert di sini. Gue di sini hanya orang yang bekerja di bidang itu untuk selama nggak tahu ya, dari gue wartawan berarti udah 6 tahun kali di bidang ini, jadi semoga ada manfaatnya lah. Next. Yang pertama adalah, ini udah muncul belum sih? Tadi gue belum. Udah. Next. Good interview. Next. Nah. Oke, yang pertama adalah curiosity atau rasa penasaran. Sebelum gue rasa kalian, ini kalau kita balik lagi ke podcast gitu ya, kan sebenarnya diawali dengan rasa penasaran. Apa sih rasanya bikin podcast atau apa sih rasanya wawancarain dia? And that's a good feeling gitu. Itu adalah perasaan yang sangat bagus. Next, gue ingin memperkenalkan salah satu individu. Next slide. Oke, ini orang namanya Bob Sick ya. Bob Sick adalah seorang seniman ya. Dia terkenal pada 2010-an karena dia yang full tato, dia tiba-tiba hijrah naik haji gitu, dan orang-orang pada penasaran ini orang kemana sih sekarang gitu, dan tapi orang-orang hanya penasaran, sebasic penasaran dia kemana gitu, dan gue dengan penasarannya gue samperin di 2017 dan cari tahu dia di mana, dan it was all worth it gitu. Gue mencari tahu bahwa rasa penasaran gue ini membawa gue ke dia yang berhasil untuk mewawancarai dia satu-satunya setelah momen dia naik haji itu di 2010, semua gara-gara rasa penasaran gue. Dan itu hal paling penting, kenapa? Karena itu cara mulai kalian menemukan narasumber, rasa penasaran. Karena tanpa rasa penasaran, kalian cuma bisa ngerasain bahwa ini pekerjaan gue, titik gitu. Ini adalah, rasa penasaran ini adalah yang nge-trigger kalian untuk go deeper, untuk benar-benar cari tahu, penasaran dengan topiknya, dengan individunya. Oke? Next. Yang kedua adalah the obvious, atau yang pasti-pasti aja gitu. Kenapa gue bilang the obvious? Karena ketika kalian datang narasumber, biasanya kalian tuh mau beda, mau tampil beda gitu, mau pertanyaan-pertanyaan belum pernah disampaikan sebelumnya gitu. Sedangkan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dia nggak pernah ditanyain. Let's say next. Ketika gue wawancara Sandiaga Uno gitu, orang-orang pasti bertanya soal bisnis dia, karir dia di awal. Pertanyaan gue yang mungkin gue senang pada saat itu dan membuat Sandiaga Uno sedikit gugup adalah, lo ngapain di sini? Karena that's the obvious. Ketika kalian sudah seterkenal Sandiaga Uno, udah sesukses dia gitu, pasti kita bertanya gitu, kok mau sih main ke podcast ini? Kok mau ke sini gitu? Ini this is too good to be true gitu. So why are you here? Pertanyaan yang to the point dan obvious seperti itu, itulah yang bisa membuat mereka seperti, aduh, gue gak pernah ditanya ini lagi, tapi ini paling masuk akal gitu. Jadi ingat itu, yang pertama curiosity, yang kedua adalah the obvious. Next. Yang ketiga adalah sabar. Nah, kenapa gue bilang sabar? Karena sebagai manusia, kita kan diciptakan 2 kuping 1 mulut. Lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya kan? Nah, dan ini tepat digunakan ketika berbicara dengan narasumber gitu. Kita nggak boleh memprovokasi, kita nggak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan kata-kata yang kita expect. Karena
yang ada di otak kita ketika narasumber di depan muka kita biasanya udah menyiapkan jawaban dari dia. Apa kabar hari ini? Pasti jawabannya baik. Nggak mungkin dia bilang, duh gue lagi buruk banget nih kayak gini. Sama di sini. Kalian nggak bisa maksain dia untuk jawab sesuatu yang ada di otak kalian. Jadi kalian harus sabar, harus memberikan waktu. Bahkan ini ada di next slide. Peraturan KPI tentang perilaku penyiaran di pasal 35. Bagian ke-9, bagian wawancara. Nah, yang pertama adalah kalian harus wajib bersikap netral dan tidak memihak. Ya, ini adalah salah satu undang-undang di negara kita yang kalau ditanya iya setuju atau tidak, sebenarnya tidak, karena kalau kata panutan saya Mbak Najwa Shihab, kata dia media itu tidak harus netral tapi harus independen, harus berani untuk berbicara untuk sesuatu yang benar. Yang kedua adalah tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara, kita tidak boleh memaksa. Yang ketiga adalah memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan atau menjawab. This is the point that I'm talking about. Kalian harus sabar, be patient. Tidak memprovokasi narasumber atau menghasut penonton dan pendengar. Yang terakhir wajib mengingatkan atau menghentikan penelpon atau narasumber jika penelpon atau narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik. Apa saja yang tidak layak, yang balik lagi ke poin sebelumnya, yang bisa menghasut penonton dan juga memprovokasi narasumber. Next slide. Ini mungkin salah satu peran yang paling penting kali ya, yang gue mungkin belum merasakan bagian ini ketika awal-awal membuat podcast. Akhirnya gue merasakan ini ketika episode kesekian gitu. Kalian harus tahu rasanya jadi mereka gitu. Next slide. Bayangin kalian Raisa gitu. Terus ditanya gitu, gimana rasanya nikah sama Hamish? Kayak, that's a broad question. Lo bayangin jadi Raisa gitu. Lo ditanya, gimana rasanya nikah sama Hamish? Itu kan pertanyaan yang gak bisa dijawab. Oh, enak. Enak kan bisa mengarah ke sisi lain gitu. Kalau bilang, oh nyaman gitu. Itu juga bisa mengarah ke sisi lain. Cobain jadi posisi mereka, what would you want to be asked? Apa yang mau kalian tanyakan ke diri kalian kalau kalian lagi diwawancara? Itu mungkin salah satu faktor ya. Banyak yang ngelupain faktor ini, kenapa? Karena yang kita lakuin adalah menjadi pendengar, bukan menjadi narasumber. Yang kita mau tahu adalah, ya nikah sama Hamish gimana nih rasanya? Itu kan yang mau didengar dari penonton gitu. Nah, yang bisa diganti adalah pertanyaannya. Seperti apa misalnya? Yang masakin Indomie di rumah tuh siapa sih? Hamish ya? Nah, dari situ kan dia bisa bilang kalau, iya, gue lapar nih tengah malam. Iya, Hamish nih yang bikinin Indomie gue kalau malam-malam. Di situ kan bisa dikasih tahu bahwa, oh Hamish tuh penyayang. Oh nikah sama Hamish tuh rasanya diemong juga, oh ganteng-ganteng gitu bisa masak mie juga. Nah seperti itu. Jadi nggak usah pertanyaannya harus mencurut di mana merucut di mana kalian harus tahu rasanya jadi mereka. Oke? Next. Be informed. Ini seperti perkenalan gue tadi, pekerjaan gue adalah next. To get things right. Mau nggak mau, semua harus benar. Ya, semua harus benar. Yang kita lakukan semua berdasarkan riset yang aktual, berdasarkan fakta. Kita tidak bisa berasumsi. Kita tidak bisa membuat satu tweet menjadi sebuah fakta. Kita tidak bisa membuktikan bahwa satu opini menjadikan sebuah fakta. Itu tidak valid, apalagi di wawancara. Karena ketika kita sudah ada satu faktor untuk kita gunakan sebagai bukti untuk mewawancarai seseorang, pada akhirnya bukti itu bisa balik lagi ke kita. Bisa dikasih tahu bahwa, kok lo bisa sih dari tweet ini bisa berasumsi? Nah ini salah satu hal paling bahaya, berasumsi. Karena pertanyaan terbaik untuk seorang narasumber ditanyakan adalah, next slide. Pertanyaan terbaik adalah, why? Kenapa? Kita selalu belakangan ini mementingkan siapa. Siapa sih ini yang nggak nemuin vaksin COVID? Siapa sih ini pemerintah? Siapa sih yang in charge? Siapa sih menterinya? But the real question is why?
Why aren't we finding the solution for COVID-19? Why is he doing this? Why is he doing that? Instead of who is doing this and who is that? Kenapa itu pertanyaan paling mudah untuk gue lakukan? Karena dengan pertanyaan itu bisa membawa jawaban yang sangat luas dari narasumber. Itu bisa membawa ke subtopik lainnya, itu bisa membawa pertanyaan selanjutnya ke subtopik selanjutnya gitu. Next. Dan pertanyaan yang paling gue suka ketika gue gunakan adalah what was that like for you? Apa rasanya sih jadi lo? Apa rasanya berada di posisi, let's say gue ngobrol dengan Rio Wicaksono gitu tadi. Apa rasanya sih berada di era radio di tahun 2013 di mana semuanya lagi gemar-gemarnya dengan radio, di mana seorang penyiar dianggap seorang selebriti. Apa sih rasanya? You know, that question is so important. Pertanyaan itu sangat penting karena bukan cuman kalian merasakan bahwa kalian peduli dengan narasumber, tetapi kalian juga merendahkan diri kalian untuk ngasih tahu bahwa, gue nggak ada di situ loh, gue mau tahu rasanya gimana. You want to know. Seperti misalnya lagi webinar dengan dosen, ketika kalian nanya, Pak, ini kayak gimana sih? Kalian merendahkan diri kalian untuk seperti seakan, gue nggak tahu, gue butuh informasi itu. Itu mungkin pertanyaan favorit gue. Dan seperti yang kalian sudah bahas di kolom chat, riset. Next. Riset ini bagian terbesar dari Makna Talks, dari gue. Gue bisa bilang, alhamdulillah Makna Talks didengar banyak orang, mungkin karena risetnya. Karena hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. Cuman gue membagikan riset itu dengan, ini gue agak bukan keganggu sih, gue baca dikit. Ada yang bilang benar kadang-kadang harus pura-pura bego jadi host. Gue rasa bukan harus pura-pura bego sih. Kalian harus merendahkan diri kalian untuk nurunin ego kalian untuk tidak menceritakan apa yang kalian tahu gitu. You don't have to use a lot of words to let people know that you know. Jadi karena kan kalian ngundang mereka nih sebagai narasumber, jadi kalian memberikan mereka waktu untuk menjelaskan. Itu sih. Riset adalah paling penting. Tapi gue bagi dengan 3, yaitu boleh next. Oke. Curious atau rasa penasaran. Yang kedua adalah informed atau informatif. Yang ketiga adalah, gue lupa lagi ada kata kasarnya. Nggak apa lah ya guys. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Yang ketiga adalah a fucking freak. Kenapa? Karena semua atau topik yang kita ingin tahu berdasarkan 3 faktor itu. Misalnya kita naksir dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki gitu. Yang pertama kita tahu nama dia, kita curious nih. Dia namanya siapa sih? Dia sekolah di mana gitu? Nama dia siapa sih? Dia umur berapa? Dia zodiaknya apa gitu? Yang kedua adalah informed atau kita merasa kita membutuhkan informasi dari dia. Sekolahnya di mana? Dia doyan makan bakso. Dia makan bakso kecil duluan atau bakso gede duluan nih yang dimakan gitu. Dia doyannya Indomie rasa apa sih? Dia doyannya kuah apa kagak? Dia tim kuah dikit apa enggak gitu. Itu adalah informatif menurut gue. Karena berdasarkan itu kan kalian mendekatin cewek nih kayak, gue pengen tahu nih. Yang ketiga adalah fucking freak. Untuk mengetahui misalnya, dia terakhir kemana nih? Kemarin semalam dia di mana? Dia udah putus belum sih? Dia doyannya sama siapa sih? 3 hal itu. Maka kalian bisa menemukan, satu orang ini nih. Yaitu misalnya Aga Gonzaga gitu dari satu orang ini. Dari 3 informasi itu, ini ada satu orang ini. Nah, next. Misalnya, kalau dari gue. Ini kebaca nggak sih guys? Kebaca, Pak. Kebaca. Oke. Yang pertama, curious atau penasaran. Ada date of birth, tanggal lahir, pekerjaan orang tua, besarnya di mana, dia masa kecilnya seperti apa gitu. Itu kita rasa penasaran tuh. Yang kedua, informatif. Pekerjaan pertama dia apa? Dia terinspirasi dari siapa? Dia pernah menang penghargaan apa? Dia topping pizza favoritnya apa? Dia kalau makan bubur diaduk apa enggak? Menurut gue itu informatif. Nah, a fucking freak adalah informasi yang bisa mengganggu dia. Seperti nama keluarga, tempat sekolah anak-anaknya,
dia terakhir kemana aja, dia putus sama siapa. Nah, itu adalah garis yang kalian gak mau sentuhin ketika kalian wawancarai narasumber. Oke? Itu kalau bagian riset. Next. Be specific. Be specific dalam arti kalian harus detail. Detail ketika meriset atau ketika mencari tahu narasumber. Misalnya, dari tanggal lahir, kita udah bisa menemukan, oh dia zodiaknya apa. Dia lahir ketika misalnya bulan Juni tahun 98. Oh kita bisa nyari tahu, oh sebulan sebelum lo lahir kan itu krisis di Indonesia gitu, kejadian 98. Keluarga lo sedang apa, sedang terjadi apa. Itu aja kita baru tahu dari tanggal lahir, 2 itu. Nah, be specific adalah you have to go deeper than that. Now, tapi tetap ada di garis sebelum a fucking freak. Next slide. Misalnya ini tolong jangan di screenshot ya guys. Ini adalah Facebooknya Aryan Arifin. Gue gak temenan sama Aryan gitu. Ada tulisannya di atas add friend gitu. Tapi gue mencari tahu dari Facebook, Aryan tanggal 10 Desember 2013 gitu menemukan potongan tiket konser Slayer di Singapura 2006 gitu. Oh dia ngefans banget gitu. Nah berarti gue bisa membangun pertanyaan seperti, Yan, apa sih rasanya 2006 lu akhirnya ketemu Slayer, bisa nonton Slayer secara langsung, lu bukan yang ngefans banget. Nah itu kan bisa menjadi hal yang topik baru gitu. Dia kayak, kok lu bisa tahu sih gitu. Well, ada di Facebook gitu, nggak susah gitu. You just have to be specific in what you ask, in not what you search. Bukan hanya apa yang lo cari, tapi apa yang lo tanyakan, itu spesifik. Nah, slide selanjutnya. Ketika di dunia surfing, karena gue surfing juga, ketika di dunia surfing ada yang namanya line up atau hit. Hit ini adalah bagian kalian untuk turun ke ombak. Untuk turun ke ombak, untuk ganti-gantian, karena kan ombak ganti-gantian. Ini adalah hit listnya bokapnya Hamish Daud. Nah, orang-orang kayak, wah gila lo dapet dari mana nih hit listnya bokapnya Hamish Daud gitu. Bukan cuma Hamish Daud, bokapnya Hamish Daud. Dari sini kan gue bisa bikin pertanyaan, ketika bokap lo hit kelima jam 9.20 pagi di ombak ini, lo melihatnya gimana? Apakah dia menjadi sosok hero lo untuk di dunia surfing pada saat itu? Nah itu kan bisa menjadi sebuah pertanyaan, cuman itu ada di garis a fucking freak menurut gue. Karena lo gak harus kayak gitu. Gue ngasih tahu ini kenapa? Karena sebenarnya simple. Yang gue temukan sesimpel dari Google. Next slide. Ada di website ini. Karena lo harus memposisikan jadi mereka juga. Bukan mereka as in gue harus mau cari tahu jadi Hamish Daud gimana. Bukan, tapi mencari tahu gimana ya rasanya kalau gue jadi seorang server. Gimana ya, gue harus mencari informasi di mana ya. Akhirnya gue menemukan website ini dan adalah hit list tadi. Oke, next. Nah, words matter. Oke, ini I can't stress this enough. Gue mau kalian pahami ini, bagian ini, words matter. Kenapa? Next. Compile, do not complicate. Ketika kalian bertanya satu hal, let's say Hamish Daud bokapnya surfing di hit kelima jam 9.20 pagi. Lo ngeliatnya sosok apa? Ketika gue nanya, Hamish, bokap lo tahun 90 hit kelima jam 9.20 pagi, dia lomba surfing, lo melihat dia sebagai sosok apa pada saat itu? Itu kan udah kebanyakan tuh kayak, you're complicating things man. All you gotta ask is, setiap lo ngelihat bokap lo surfing, yang lo lihat apa? As simple as that. Do not complicate. Dan next, you don't have to use a lot of words to let people know how much you know. Ini penting banget menurut gue. Karena sebagai orang yang mau wawancarai satu orang lainnya, kalian harus merasa bahwa oh gue paling pinter nih di sini. Itu salah banget. Kalian harus memahami bahwa lo nggak harus menggunakan banyak kata-kata untuk membuktikan kalau kalian tahu.
ini bukan sebuah ajang pembuktian untuk siapa lebih pintar. Ini bukan sebuah ajang di mana, gue pandai loh untuk wawancara gitu. Misalnya gue kasih contoh. Next. Gue wawancara Dian Sastro, dan ini mungkin momen di mana orang-orang kayak, ih keren banget, yes dipuji Dian Sastro. Pertanyaan gue adalah, lo bercerita tentang pendidikan, tapi untuk pertama kalinya dari sudut pandang guru. Kenapa Dian? Jawaban Dian adalah, ini pertama kalinya orang nanya seperti itu. Thank you so much, Iyas. Dan gue merasa bahwa, wow, gue nggak perlu membuktikan bahwa gue tahu dia punya yayasan apa. Gue nggak perlu tahu dia udah ngapain aja. Gue hanya perlu menyusun informasi yang gue dapetin di sebuah pertanyaan yang simple. Now, next. Bisa aja gue nanya, lo support yayasan pendidikan bla bla bla, kerja di bla bla bla, seminar tentang bla bla bla, tapi kenapa baru sekarang di film ngomongin pendidikan? Nah, itu kan kayak, oh lo Mr. Know It All, oh lo tahu, oke deh, siap Bang Jago, gitu kan ceritanya. But that's the key, you don't have to use a lot of words to let people know that you know. Next. Because remember, ingat, bahwa nobody gives a fuck about you unless you fuck up. Nggak ada yang peduli sama lo sampai akhirnya lo yang lo apa ya, fuck up tuh apa ya bahasa Indonesia ya, unless you make your mistakes. Nggak akan ada yang peduli sama lo sampai akhirnya lo salah gitu. Selalu taruh itu di mindset lo, jadi always do things right. Dan ini masuk ke segmen selanjutnya guys, boleh? Yang how to collaborate with celebrities. Oke, berarti ini cukup ya yang di segmen ini ya? Ya, itu cukup sih kalau dari gue. Oke, ini akan di present Iyas nanti di next segmen ya? Next segmen? Yep. Oke. Ada lagi berarti ya nanti ya? Berarti bukan sekarang? Sekarang apa nanti Be ya? Sekarang? Langsung? Langsung ya kayaknya ya? Iya, karena nanti di akhir kita tinggal membacakan pemenang-pemenang dan Q&A. Iya, betul. Oke, ini gue bentar kok, dikit doang. Iya, dikit doang. Oke. How to collaborate with celebrities, ini banyak pertanyaan nih yang datang ke gue kayak gimana sih cara gue bisa dapetin selebriti. Next. Tadi Rio sempat nyinggung bahwa koneksi penting. Gue setuju banget. Tapi apparently lo nggak bisa berhenti di situ. Karena gue sering banget dengar webinar yang kayak, ya perbanyaklah koneksi. Tapi yang paling penting adalah reputasi lo. Next. Now, connection is who you know. Reputation is who knows you. Koneksi adalah siapa yang lo kenal, reputasi adalah siapa yang kenal lo. Oke, lo udah kenal nih, gue kenal kok sama Dian Sastro, gue kenal sama Angga Sasongko. Tapi mereka tahu nggak lo siapa? Bukan sekedar lo Iyas Lawrence, tapi Iyas Lawrence itu siapa? Now, cara membangun reputasi ini bagaimana? Now, kalian harus berkarya gitu. Cuman sesimpel itu, kalian harus berkarya, kalian harus terus berkarya, kalian harus membuktikan dari step-step yang udah gue jelasin tadi di atas. Semoga itu bermanfaat. Nah, yang secara spesifik gimana cara kerjasama dengan artis? Yang pertama, ada 3 cara. Yang pertama adalah the email nobody reads, but just in case you do it anyways. Email, selalu mulai dari email. Yang ada di Instagram mereka, yang ada di agency mereka, email, do it. Next, the WhatsApp but keeps you on hold. Kalau ada nomor yang contact person, WhatsApp, coba aja dulu. Kalau memang nggak dibalas, berarti yang salah ada di lo. Apakah lo kurang informatif tentang tanggalnya, tentang topiknya? Apakah kurang informatif tentang diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak mencantumkan podcast kalian gitu? Nah, yang ketiga adalah the good old DM sliding. Ini salah satu hal yang paling gue suka. Misalnya ada 3 nih. Yang pertama, Maudy Ayunda. Gue gak kenal, I've never met her. This is how I approached to her. I said, hola Maudy. Ini Emma ya, dari salah satu staff Magna Talks, project manager kita, dia yang DM. Hope you're doing well. I'm Emma from Magna Talks. We're a media and a podcast company that have spoken with 100 amazing individuals. We think you're great and would love if you are willing to spend an hour with us. Talk about anything great. We've emailed you as well with links to our podcast on Spotify. Let us know what you think. Sesimpel itu. Membuktikan bahwa oke, kita udah ada 100 episode. Oke, kita merasa bahwa lo keren banget. Itu kita merendah di situ untuk merasa bahwa we need you here. Dari situ kita ngasih tahu informasinya, take her time. Sesimpel itu.
Ada tipe juga gue sama Nadine yang kayak MLM. Kak, makna talks yuk gitu. Karena gue udah kenal Nadine. Jadi it's all good from there. Ada juga fase di mana ini yang reputasi gue bilang tadi. Iga Mas Hardi yang minta, coy. Iga Mas Hardi. Dan ini mungkin salah satu hal yang gue bisa bilang, ini adalah reputasi yang dibangun gitu. Dan nggak banyak yang bercerita tentang caranya membangun reputasi, gimana caranya. Karena itu semua pahit gitu. Lo nggak secepat itu untuk tiba-tiba, yuk bisa yuk top 10 yuk. Nothing is instant. Dan kalaupun instant, there must be bad in it gitu. Kecuali yang instan enak dan paling pas adalah Indomie. Kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Mantap. Bapak Profesor, benar-benar. Teman-teman, smooth ya, masuk ke brandnya smooth ya. Parah. Keren. Keren Lias. Bener-bener. Nah, biar lebih keren lagi nih buat teman-teman yang lagi ikutan kelas ini, kita bisa ikutan kompetisinya atau bikin PR-nya. Ada lagi? Ada lagi. Hadiahnya? Hadiahnya nanti kita sebutin. Lebih wow dari sebelumnya. Keren. Nah, buat teman-teman simak baik-baik ini PR-nya. Iya. Yang bisa membawa kalian nanti dengan hadiah yang sangat keren dan juga sebuah kolaborasi dengan Gestarnya. Oke. Jadi gimana ketentuan ininya, kompetisinya? Ketentuan yang pertama adalah teman-teman harus punya podcast dulu, harus bikin sebuah program podcast. Yes. Nah, terus jangan lupa follow akun sosial media Indomie, terutama di Instagram. Ya, itu sebuah keharusan. Jadi nanti kita akan cek ya buat teman-teman. Jadi akan sudah follow Indomie atau belum. Selanjutnya, topik dan format yang akan dibahas adalah membahas soal adaptasi yang dilakukan host selama pandemi dan semangat untuk menyambut diri yang baru setelah pandemi selesai. Gitu. Jadi menceritakan kondisi lu, misalnya lu podcast tentang kita gosip nih. Kita gosip di pandemi mah selalu ada ya. Tapi setelah nanti pandemi kita mau gosipin apa lagi itu lu ceritain lagi aja. Betul. Gak relate ke gosip sih ya. Kenapa? Gak relate ke gosip sih ya. Iya. Yaudah, lanjutin aja. Jangan lupa juga untuk selipkan adlibs atau product knowledge-nya dengan tagline, ayo semangat lagi ke dalam podcast kamu. Yes. Ayo semangat lagi. Betul, jangan lupa itu penting banget, ayo semangat lagi. Nah, durasi podcastnya itu selama 10-15 menit. Nah, teman-teman yang udah punya podcast, udah di preparation dari praproduksinya, sudah di take juga, udah diedit, udah jadi nih bahan podcastnya. Gimana lagi caranya, Be? Yaitu upload di Kaskus Podcast. Terus agak deter ya saya. Agak deter. Udah sampai mana ini? Ya. Oh, ini. Teman-teman harus punya akun Kaskus Podcast. Caranya gampang banget, teman-teman bikin akun, nanti dibuka halaman Kaskus, terus itu ada cara-caranya. Nanti langsung kalau sudah punya akunnya langsung upload. Caranya juga ada di situ langsung semuanya. Terus kalau misalnya udah lu upload, lu registrasi di kas.as/PR podcast lagi. Nah, periode pengumpulannya dari tanggal 9 itu hari udah kemarin, benar. Udah kemarin, udah mulai sampai 20 Oktober nanti. Berarti sekarang tanggal 14, sisa 6 hari lagi. Betul. Pengumuman pemenangnya ada tanggal 22 Oktober 2020 di final day hari Kamis minggu depan. Dan mau tahu nggak siapa gestar yang nanti akan berkolaborasi sama juara satunya kompetisi ini? Jarang-jarang, makanya semua harus bikin PR supaya susah bisa banget collab. Jadwalnya. Kita aja nggak pernah dapet. Iya, kalian dapet kalau jadi juara satu di kompetisi ini. Betul, kalian akan collab dengan siapa? Ini dia. Pemirsa, udah pada ngumpulin belum PR-nya? Kalau belum langsung dong dikerjain. Kita tunggu maksimal sampai tanggal 20 Oktober 2020. Sahabat hadiah total 6 juta rupiah. Dan untuk juara pertama bisa kolaborasi sama saya. Jadi mau nggak ya? Yuk, pokoknya buruan aja langsung daftar. Atau penasaran info lengkapnya seperti apa? Kunjungi kas.as/kelas podcast lagi. Pemirsa, saya standby ya, nunggu di mari. Mainkan. Reza Candika seleraku. Mantap, akan kolaborasi dengan Reza Candika yang juara satu. Aduh, kita aja nggak pernah ya. Kita aja belum pernah. Kamu bakal kolaborasi sama Reza Candika. Ya udah, nanti setelah ini kita break dulu. Buat lo yang mau nanya-nanya sama Iyas Lauren, kita masih ada
Rp150.000 yang akan dibagi kepada 3 orang penanya terpilih. Betul. Terus Nah, kita ada apa lagi nanti di akhir segmen ini setelah ini? Di akhir segmen kita seperti biasa akan ada pengumuman siswa terbaik. Teraktif. Betul, yang nanti akan kita putar tuh di Wheel of Fortune-nya akan mendapatkan hadiah 3 buah headphone Audio Technica. Yes. Makanya teman-teman harus ayo semangat lagi sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap di Kelas Podcast 2020. Kelas Podcast lagi. Lagi-lagi dapat ilmu, lagi-lagi dapat hadiah. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Kembali lagi. Semangat lagi. Di Kelas Podcast lagi. Lagi-lagi bagi ilmu, lagi-lagi bagi hadiah. Mantap. Dan tentu saja masih bersama Iyas lagi. Iya, dan kita akan nanya-nanya lagi. Yeay. Buat teman-teman, kita sudah buka sesi Q&A. Yes. Buat yang namanya dipanggil, siap-siap ya. Iya. Nyalain kamera dan juga jangan lupa di unmute mic-nya. Karena dari tadi kesalahannya dan susah komunikasi sama kita. Udah ngomong panjang, udah ketawa-tawa, ketiwi-tiwi, masih di mute. Iya, sampai Reza Candika juga tadi di mute dulu tadi awal-awal. Iya, ya. bener. Kasian banget Candika. Ya udah Oke. langsung aja nih, siapa penanya pertama kita? Ada Lia Fadli. Halo, masuk nih. Oh, masuk. Masuk. Halo Lia. Ya, Keren, ring Lia light-nya dari berbayang. mana Lia? dari Bandung. Oh, dari Lia, Bandung. Lia, tadi apanya yang masuk? Apa? Suara. Oh, suara. Oh, iya. Biasa ya sih kalau udah Suara. malam suka begitu ya. Iya. Iya, ya. Silakan Lia, pertanyaannya. Tadi nanya ini sih, gimana sih cara nge-trigger biar diri ini tuh curious gitu. Soalnya kadang kayak tiba-tiba ya udah gitu, dia ngomong apa terus tiba-tiba nggak kepikiran aja gitu pertanyaan berikutnya apa. Soalnya aku tipe podcastnya tuh yang langsungan gitu loh. Meskipun udah di research, tapi kok arah obrolannya nggak sesuai apa yang aku cari. Terus aku harus kayak gimana ya? Dia ngomong apa? Akhirnya jadi banyak itu tadi dead air kayak gitu. Ini sama temen sendiri atau sama narasumber baru? Narasumber baru. Oke, berarti baru kenal ya kebanyakan ya? Kenal. Iya. Oke. Oke. Thank you Lia ya. Thank you, Lia. Terima kasih Lia. Ya. Gimana caranya untuk ngemacan gitu dia? Yes. Trigger. Trigger. Bukan tiger. Oh, bukan ya beda. Trigger. Trigger. Iya, iya. Nih, gue yakin ini buat gue kan pertanyaannya. Oh iya, Iya, Pak. Ada iya, lagi, masa Pak. buat siapa? Kita buat, Oh, iya, saya iya. berdua. Sama kalau misalnya kita lihat misalnya host dua di sini kan ada ABCD sama Aga gitu. Mereka di tangan mereka pasti ada yang namanya cue card. Cue card ini kan tapi mereka Gua ada. nggak mungkin Gua ada. nggak mungkin kalian melihat gitu kayak oke habis ini gue gimana ya, ini habis ini jawaban ini gimana. Kalian harus mementingkan mendengar daripada bertanya. Itu sih kalau kata gue. Itu peran paling penting untuk seorang yang bertanya gitu, seorang wartawan untuk mendengarkan aspirasi kemudian dituliskan informasi gitu. Itu kan biasanya seperti itu tuh yang gue pelajarin di dunia jurnalistik. Dengarkan aspirasi, tulislah informasi gitu. Jadi menurut gue itu hal paling penting untuk mendengar sebelum kalian menjawab atau mementingkan oke, ini flow-nya gimana apa segala macam. Take your time gitu. Ambil waktunya, berikan waktu karena menurut gue ketika kalian udah
udah kita pertanyaan selanjutnya itu kan jadinya maksa dan it's never good to force someone to answer something that they're not finished with gitu. Mereka belum selesai udah dipotong gitu. Itu sih menurut gue mungkin yang bisa dilakukan. Semoga menjawab, Lia. Oke. Lanjut. Penanya kedua adalah Ganes Oktavriadi. Halo Bang Ganes. Lampunya berapa watt Ganes? Terang amat. Lumayan ya? Ya. Halo Mas Iyas, saya mau bertanya. Sebelumnya kan saya sempat bikin podcast itu bareng teman ke interview. Nah, saya tuh sekarang ini kepikiran pengen bikin podcast yang monolog sendiri gitu. Nah, bagaimana sih caranya bikin narasi yang kuat dalam podcast monolog itu biar si pendengar tuh nggak bosen denger kita yang sendirian gitu. Kayak gitu sih. Gue nggak tahu karena gue bukan podcast monolog satu. Tapi gue memposisikan gue sebagai pendengar. Informasi apa nih yang bisa gue dapetin dari monolog ini? Look, gue gak kenal siapa tadi namanya, sorry? Ganes. Gue gak kenal Ganes gitu. Apa yang mau bikin gue klik untuk dengerin podcastnya Ganes adalah berarti cuma satu faktor, yaitu topiknya yang dibahas. Kalau misalnya let's say orang paling terkenal yang kau bisa pikirin siapa Ganes? Dea Anugrah dari Asumsi. Oke, misalnya Dea, lebih terkenal gitu, siapa gitu, Najwa Shihab gitu, Jokowi gitu. Ya udah boleh, Najwa Shihab boleh. Misalnya Najwa Shihab gitu. Najwa Shihab ngeluarin podcast tentang nge-review pulpen. Lo ngedengerin nggak Ganes? Dengerin kan? Karena dia Najwa Shihab. Karena dia reputasinya udah Najwa Shihab. Mau dia ngomongin pulpen, lo juga pasti dengerin. Nah, kalau Ganes bikin podcast nge-review pulpen, ada yang dengerin nggak? Keluarga mungkin. Oh iya, benar, keren. Benar, sama kayak gue nge-review tentang F1 gitu. Yang dengerin paling keluarga gue. Karena mereka butuh tahu, oke, informasi apa nih yang gue dapetin pada saat itu. Apa nih? Dan yang paling penting adalah sebelum melakukan monolog atau sebelum melakukan sebuah podcast adalah mencari tahu apa yang orang-orang mau dengerin. Apa yang mereka mau. Karena ketika kita ngeluarin idealisme, seperti misalnya, gue akan bikin jualan nih ya, teh rasa red velvet dan green tea. Gue yakin banget bakal naik. Tapi gue nggak tahu marketnya siapa. Ya udah lo gagal. Gitu sih kalau kata gue. Jadi dengerin apa yang orang mau dan yang pastinya ya ada manfaatnya di dalam monolog itu. Itu sih paling Ganes. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you Ganes. Terima kasih Ganes. Thank you ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Vida Mustafiroh. Wow. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Vida. Vida lagi di ini setnya Avenger ya? Lagi di green screen Avenger. Harry Potter mungkin. Bang. Wow. Gimana Vida? Oh buat TikTok ya? Bang, mau tanya Bang. Oh, bukan buat TikTok. Bukan, Vida, habis buat video. sebelumnya Vida sudah punya podcast, Vida? Udah Bang, cuman ada dua sih. Yang satu punya sendiri, yang satu punya komunitas. Oh, namanya apa? Boleh nggak biar dipromoin ke teman-teman yang lain nih? Yang komunitas Marine Badis Kota Semarang. Dan yang satu itu monolog aku sendiri, Rekopi. Oh, keren. Jadi kamu dari Semarang ya? Iya. Oh iya. Agak jauh dari Jakarta ke Semarang, jadi agak delay. Oke, silakan Vida. Silakan nanyain ke Iyas, Vida. Nah, pertanyaannya gini Bang, kalau interview kan misal kita mau interview sama bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, ketika interview itu suara antara host dan narasumbernya tuh beda jauh Bang. Jadi yang satu kecil, cempreng, terus yang narasumbernya itu gede. Jadi kan kalau didengerin itu agak aneh, compang-camping gitu. Terus lagi narasumbernya kadang itu nggak semangat, padahal dari hostnya itu udah semangat. Nah, gimana sih caranya biar ini tuh frekuensinya tuh enak didengerin, terus juga si narasumbernya tuh terbawa suasana, padahal gimana gitu caranya. Udah gitu aja sih Bang. Oke. Biar narasumber semangat, gue bantu kasih tahu jawabannya. Apa tuh? Makan Indomie goreng. Ayo semangat lagi. Aduh. Setuju.
Iya, sekali tadi pengen ngambil soalnya. Dulu ya. Iya. Silakan ya dijawab. Kemarin apa ya lawakan lu Iya, ya? iya, ada. Apa Tapi sih? Rio-nya udah nggak ada. Mana sih? Gua Iya, lupa. Rio. Yang nyanyi. Akhirnya lupa kepake. Iya, lupa kepake. Lupa kepake ya. Iya. Tadi yang pertama teknis. Kalau misalnya mikrofonnya 2, sesimpel ya punya lu deketin, punya dia jauhin sih. Udah kita nggak usah pikir jauh-jauh. Kalau secara teknis lagi, misalnya dia pakai kalau pakai sound card ya udah punya dia kecilin, punya lo gedein gitu. Sesimpel itu. Kalau memang dia suara lebih besar, ya udah suara lo gedein juga. Let's not think kejauhan. Masalahnya di situ selesain saat itu juga. Suara dia kegedean, ya udah kita gedein juga suara kita. Yang penting satu frekuensi. Nah, untuk bikin semangat narasumber nggak ada teorinya, Vida. Nggak ada. Maksud gue ketika if somebody is having a bad day, if somebody is having a bad mood, bukan tugas kita untuk memperbaiki mood dia, tapi untuk mood kita disetarain dengan mood dia. Let's say kita berbicara dengan seorang anggota dewan gitu atau mungkin menteri yang lagi diomel-omelin sama masyarakat gitu. Pak ini gimana sih segala macam. Kan lo nggak bisa minta mood dia bagus kan. Berarti tugas kita adalah untuk merendah, untuk merasakan apa yang dia rasain. Oke, apa ya rasanya ketika gue menjadi posisi dia. Oke, berarti tone of voice kita nggak bisa di tone yang excited. Let's say kita juga berbicara sama podcastnya Rio gitu. Waktu itu Rio kan podcastnya hahihi ya. Maksud gue kayak pembahasannya seru nih, tone of voice-nya ketawa, bercanda, lucu gitu. Kalau kita ngebahas orang tua kan nggak mungkin kita tone of voice-nya di situ. Ngebahas quarter life crisis nggak mungkin. Berarti tone of voice-nya kita rendahin. Jadi excitement atau tone of voice tinggi itu bukan patokan sebuah podcast yang bagus menurut gue. Itu podcast yang bagus adalah untuk kita ngikutin frekuensi mereka. Gitu sih paling. Oke, ngikutin frekuensi mereka. Yes. Kalau misalnya ternyata si narsumnya lagi bete, misalnya nggak semangat gitu, kita juga harus nurunin semangatnya kita atau gimana ya? Harus kayak gitu. Gue rasa ketika misal dia lagi bete, ya udah kita ngebahasnya berarti jangan terlalu seneng-seneng kayak lo masa kecilnya gimana sih gini. Ada arah ke situ, ada caranya dengan bawa lo riset dengan yang tadi udah gue jelasin. Cuman ketika emang udah susah banget, ya udah berarti tone of voice lo wawancaranya mau nggak mau harus direndahin dikit frekuensinya gitu sih. Iya. Oke, sudah lumayan terjawab ya berarti ya. Terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, yang satu hal yang bikin gue penasaran dari seorang Iyas Lawrence adalah di saat lu mendapatkan pujian pada saat lu interview seseorang, misalkan bisa dibilang Dian Sastro tadi gitu. Apakah sebuah pujian ini kedepannya lu jadikan patokan untuk achievement lu sendiri apa enggak, Yas? Jadi kayak di next interviewnya lu harus yang lu tuju adalah mendapatkan pujian dari narasumber gitu. Kalau dari awal gue udah mendapatkan pujian ini dengan secara cuma-cuma tanpa gue try so hard, kenapa selanjutnya gue harus try so hard? Menurut gue itu sih, karena kalau kata Indira, pacar gue selalu gunain kata-kata dia yaitu pujian adalah ujian yang dikemas. Dan itu harus dicatat banget sih, dalam arti pujian tuh cuman ujian, tapi ya dipercantik aja. Lo nggak bisa membuat sebuah pujian menjadi motivasi lo untuk kayak oke, yuk bisa yuk lebih gini. Karena pujian ya cuman oke, good job gitu. Seperti lo dikasih stiker ketika lo TK, yuk lo udah pinter nih, yaudah lakuin apa yang lo lakuin selama ini ya. Don't do it better, because otherwise lo menjadi orang yang songong dan heads up seperti I'm better than you now. Itu sih kalau dari gue. Oke. Super, salam super. Tumben ya dia ya. Profesor ini ya. Gokil ya. Akhirnya ada yang bisa ditulis. Hebat Alias. Mantap. Pujian adalah ujian yang dikemas. Secara bagus. Iyas Lawrence 2020. At kelas podcast Kaskus tentunya ya. Harus ada embel-embel itu ya. Iya. Bukan di webinar lain. Yuk abis ini Among Us yuk, rame-rame yuk. Nggak taunya dia adalah impostor paling. Impostor. Capek gue serius mulu. Lanjut ke penanya ketiga. Hah, tadi udah penanya ketiga? Udah penanya ketiga ya? Halo. Ayo semangat lagi. Ayo semangat lagi. Kurang banyak Indomie lo.
Ada nggak sih penanya lagi nggak dari? Sudah, ada. Oke, sudah. berarti selamat untuk ketiga penanya tadi mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Wah, aku kayaknya bingung lagi. Apa tuh? Kamu lumayan bingung deh hari ini. Sekarang kita saatnya untuk mengumumkan murid terbaik. Oke, Betul kan? betul. Yes, alhamdulillah betul. Pak murid teraktif sih. Oh iya. Ini terbaik aku. Iya, salah kamu. Cet, dah. Oke, murid teraktif. Karena yang baik belum tentu aktif, yang aktif belum tentu baik. Kayaknya itu deh. Ini udah ada beberapa namanya. Silakan di. Nah, wih Oh, banyak makin banget banyak aktif. nih. Kenapa nih makin banyak nih? Karena banyak juga pesertanya, tadi ada 500-an. Mantap. Berarti yang keren. aktif nih ya. Coba kita Iya, lihat iya. satu-satu namanya nih. Waduh. Pak, jangan, Pak. Nanti Bapak Sampai miring, Pak. muter. Iya. Otaknya. Oke, kita puter ya. Putar. Mana dia belum muter? Oke, dia muter. Agak delay dia. Akan gendang. Muter. Mantap. Muter. Mantap. Selamat untuk siapa nih? Weh, Mega Anissa yang tadi pertanyaan kita bacain juga. Headphone audio. Tadi nanya ya? Iya, kita Wow. bacain Keren, pertanyaannya. Mega. Oh, tadi tapi dia nggak dapat hadiah. Ini hadiahnya. Iya, ini hadiahnya. Selamat. Mantap. Doanya Mega. Lanjut ke pemenang kedua. Puter. Tadi lu ke Ayu Ting Ting mulu sih. Referensi aku itu. Oke, iya. Cantik, Pak. Siapakah yang mendapatkan audio teknika lagi? Wah, ini nge-lag. Oh, William Giovanni. Selamat. Mantap. Satu lagi Satu terakhir. lagi. Silakan diputar. Putar. Siapa yang dapat? Rahel Audia Ayudia Putri. Selamat untuk ketiga nama tadi mendapatkan audio teknika headphone-nya. Betul sekali. Aduh, hadiahnya udah banyak banget hari ini. Udah hadiah ilmunya dari IAS, keren-keren banget. Sumpah. Kayaknya slide-nya mau gua minta deh tuh. Buat tuh nanti di webinar lain ya. Iya. Yes, colongan Yes ya. Terus hadiahnya juga PR-nya wow banget. Apa? Nah, Jadi, tapi Yas, terakhir Yas, tips untuk teman-teman nih yang mau ikutan Ayo Semangat Lagi podcast competition-nya. Apa nih? Karena kan nanti akan kolaborasi sama Reza Candika nih. Betul. Apa nih tips lu buat mereka? Silakan Yas. Tunggu, tadi gue salah. Kalau tadi gue diomelin Indira juga lagi nonton kan. Kata dia ujian Salah adalah ya, revisi. Teman-teman Iya, revisi. Daripada ribet nanti, ya kan? Oh, iya, Mending dibenerin iya. sekarang, ya kan? Kata dia ujian adalah ujian dalam kemasan, gitu. Oke, itu ya. Pujian adalah ujian dalam kemasan, bukan yang dikemas. Tadi kan Gitu. yang dikemas. Bukan dikemas. Iya. Bisa, Kalau yang berarti dikemas yang enak tadi- adalah Oke. Indomie. Mantap, kemasan Indomie. Berarti yang Tadi tadi gimana, statementnya tadi direvisi ya, Yas ya? Iya, betul. Boleh, Tadi boleh, apa? iya, Tadi iya. pertanyaannya? Oke, apaan? Itu tips untuk teman-teman nih yang mau ikutan Ayo Semangat Lagi podcast competition yang diadakan sama Indomie. Oke, menurut gue jadi diri kalian sendiri, be the best version of you. Itu yang selalu Reza Candika kasih tahu gue dan gue pegang sampai sekarang. Jadi buat kalian yang nanti beruntung untuk ngobrol sama Reza Candika, gue rasa jadi diri kalian sendiri aja. Jangan dibikin-bikin kayak gue mau sosok Betawi biar sama kayak dia gitu. Jadi be the best version of you because everybody else. Be yourself because everybody else is taken. Kalau gitu, thank you so much guys. Thank you, ya. Terima kasih ya sudah hadir sebagai profesor hari ini. Profesor. Nah, tadi juga banyak banget yang nanya sama kita nih. Kayak ini podcastnya harus sendiri apa berdua atau berberapa gitu. Itu bebas banget. Lu mau sendiri dengan monolog lu mau berdua sama teman-teman lu, berempat sama teman-teman lu. Itu boleh. Yang penting tadi ayo semangat laginya jangan lupa. Terus juga sesuai sama podcast lu yang ada sekarang. Betul, gitu. boleh bikin macam-macam, bikin drama podcast boleh, bikin rame-rame kayak podcastnya Rapot boleh, atau interview kayak Magna Talks-nya IAX juga boleh. Iya, gitu kan. apapun jangan sampai ngerubah podcast lu yang udah ada sekarang. Betul, karena kita menerima semua segala jenis podcast ya. Yes. Asal jangan fullnya isi lagu gitu ya. jangan. Ya, Terus udah. PR-nya dikumpulin kapan? PR-nya dikumpulin paling lambat tanggal 20 Oktober, karena tanggal 22 Oktober adalah
a final day. Jadi tungguin aja infonya untuk PR kedua di IG-nya Kaskus @kaskusnetworks, juga di IG-nya Kaskus Podcast @kaskuspodcast, atau info lengkapnya bisa di kas.as@kelaspodcast lagi. Nah, tadi jangan lupa ya, uploadnya hanya di Kaskus Podcast, jangan di platform lain. Iya, karena kita ngeceknya di Kaskus Podcast. Bener, kalau kamu nguploadnya di lain-lain ya, sorry nih, bukannya kita nggak mendukung. Iya, kita nggak ngeliat ke sana. Iya, karena kita berdiri sendiri. Iya. Oke, sekali lagi thank you untuk Iyas Loren. Terima kasih juga yang sangat besar kepada Indomie. Juga official sertifikat partner kita ada Sertiva. Terus juga terima kasih untuk radio-radio kampus yang udah kerja sama-sama kita. Yes. Ada Radio Budi Luhur, ada Mustoko juga Radio, ada M Radio UMJ, ada UMM FM, ada B-Voice, ada Radio Unas, ada Radio Mercu Buana, ada Frost FM, ada Fiesta Radio, ada Radio UMN, ada Ikom FM, ada Podcast CSD, ada Podcast FWB, ada Bunda Relax Podcast. Mantap. Ada sama 24 Station. Itu dia. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah nonton kita di Zoom atau juga di Kaskus TV. Terima kasih semuanya. Have a great day. Stay healthy, stay positif. Betul, kalau ada apa-apa tanya-tanya kita bisa komunikasi langsung di grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp atau misal DM kita di Instagram @abcd dan juga @agagonzaga, atau teman-teman bisa mention kita juga ya keseruan hari ini. Betul. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk teman-teman kru dari Kaskus. Jangan lupa kita ketemu lagi tanggal 22 Oktober 2020. Pastinya di Kelas Podcast lagi. Lagi-lagi bagi hadiah, lagi-lagi bagi ilmu. Mantap. Sampai jumpa, selamat malam teman-teman semua. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng.